Untuk terakhir, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dua orang yang sangat berarti di hidup saya. Ibu saya, yang sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya. Ragamu memang sakit, tapi doamu selalu mencakar langit. Untuk ayah, kepergianmu membuatku mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada. Ragamu memang tak di sini. Ragamu memang sudah tidak ada. Tidak bisa aku jangkau. Tapi namamu akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Ayah, anakmu sarjana. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah kaum muslimin, saudara-saudara saya dimanapun Anda berada. Saya mendapatkan tantangan daripada salah satu teman saya untuk mengomentari lagi atau berkomentar atas videonya Ning Umi Laila pada momen ia atau beliau sedang wisuda di salah satu universitas. Oleh karena itu saya sanggupi tantangannya itu, dan saya harus mempersiapkan hati yang lebar, telinga yang rebing terutama bagi para fansnya yang mungkin akan salah paham daripada video ini. Ada yang mengumpat, ada yang mencerca. Insya Allah saya sudah siap. Hati saya sudah lebar untuk menerima apapun yang beliau katakan. Saya tidak benci sedikit pun kepada Ning Umi Laila. Saya tidak benci sedikit pun kepada para pendakwah di negeri ini yang mendakwahkan Islam, tersebarnya Islam di muka bumi ini. Saya sangat mendukung, saya sangat mendoakan. Oleh karena itu saya tidak ada sedikit pun kebencian jika itu tidak berada pada ranah maksiat. Oke, agar tidak berlama-lama mari kita saksikan video daripada sambutan Ning Umi Laila waktu beliau wisuda di UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi salah satu universitas Islam yang ada di Surabaya. Mari kita putar. Sambutan wakil wisudawan yang akan disampaikan oleh saudari Umi Lailatul Rahmahadi. Jadi Ning Umi pada kesempatan itu ia diberikan tugas untuk menyampaikan sambutan dari wakil wisudawan, yang mana di sini pemandu acara menyebutkan bahwa Ning Umi mewakili daripada wisudawan yang ada atau yang lulus pada saat itu. Mari kita lanjutkan dulu ya, bagaimana reaksi saya melihat video ini. Dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, disilakan. Jadi Ning Umi ngambil jurusan Prodi Penyiaran Islam ya. Alhamdulillah, sangat cocok. Kita lanjutkan. Beliau biasa disapa dengan Ning Umi Laila. Pasti semuanya sudah tahu. Beliau memiliki akun TikTok yang dimilikinya saat ini 1,6 juta followers. Jadi Ning Umi pada waktu itu di acara wisudawan, memang satu kampusnya sudah sangat mengenal beliau. Tentulah, jangankan satu kampusnya, kita pun di luar pulaunya atau di luar kotanya juga mengenal beliau. Apalagi tadi yang memandu acara atau MC mengatakan bahwa Ning Umi itu punya followers TikTok yang begitu banyak sampai berjuta-juta. Mari kita lanjutkan. YouTube-nya juga telah di-subscribe oleh 225 juta orang. YouTube Ning Umi Laila telah di-subscribe kurang lebih 225 juta orang pada saat itu.
Coba bayangkan, kemungkinan seluruh rakyat Indonesia mensubscribe daripada YouTube Ning Umi Laila. Saking banyaknya yang mensubscribe sampai 225 juta katanya. 225 orang yang mensubscribe daripada channel YouTube Ning Umi Laila. Bagaimana reaksi Ning Umi Laila ketika disebutkan bahwa ia mempunyai TikTok ataupun follower TikTok yang begitu banyak dan subscriber daripada YouTube-nya yang begitu banyak? Nah, dari sini, dari beberapa gerakan tubuh, mimik muka, dan cara berjalan, setelah ia disebutkan bahwa memiliki followers TikTok yang begitu banyak sampai jutaan dan bahkan subscriber daripada YouTube-nya 225 juta kurang lebih, tetapi sedikit pun ia tidak terlihat sombong. Nah, tidak terlihat sombong, tidak terlihat jumawa. Ia tetap sebagaimana ya mungkin akhlak daripada Ning Umi Laila itu atas keberhasilan daripada orang tuanya mendidiknya sehingga ia tetap merasa rendah hati. Bagus sekali. Patut kita contoh, walaupun kita menjadi orang besar, walaupun kita menjadi orang yang terkenal, walaupun kita menjadi orang yang populer, tetapi tetap kita rendah hati, tawadhu. Mari kita lanjutkan bagaimana isi daripada sambutan Ning Umi Laila pada acara itu. Lagi membuka kertas. Pelengap pelongok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Nah, sebelum dilanjutkan, saya agak fokus ke make up daripada Ning Umi Laila. Dengan make upnya itu ya menambah aura kecantikannya mungkin, sehingga bisa dipandang oleh lawan jenisnya sangat memikat. Ini kejujuran ya, ini kejujuran pandangan saya. Memang ia mempunyai raut muka ya alhamdulillah, diberikan raut muka yang indah, lalu dibalut dengan make up yang begitu cocok sehingga terlihat sangat menawan. Dan dalam penyampaian mukadimah bahasa Arabnya juga ia kelihatan fasih sehingga kelihatan bahwa ia adalah seorang profesional kalau berbicara di depan umum. Mari kita lanjutkan. Yang kami hormati Bapak kita bersama, Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya beserta jajarannya. Yang kami hormati para Ketua Senat Universitas Islam Negeri Surabaya dan seluruh anggota Senat Universitas. Yang saya hormati para Dekan Fakultas, Bapak Ibu dosen dan segenap sivitas akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri untuk mewakili wisudawan dan wisudawati pada pagi hari ini. Saya, Umi Laila, saudara kembar Nabila Syakib yang miripnya bagai pinang di belah dua. Di sini Ning Umi Laila mengatakan bahwa dirinya itu mirip Nabila Syakib bagai pinang di belah dua ya. Kalau kita perhatikan memang iya. Kalau kita perhatikan, coba lihat artis Nabila Syakib memang ada kemiripan sedikit daripada raut mukanya Nabila Syakib dengan Ning Umi Laila itu ada kemiripan, emang benar. Mungkin banyak orang yang memperhatikan dan mengatakan kepada Ning Umi Laila itu bahwa ia mirip Nabila Syakib sehingga menjadi bahan humor pada penyampaian sambutan ketika wisuda pada universitas tempat ia belajar. Oke, mari kita lanjutkan. Ngopi. Tidak apa-apa kalau tidak percaya. Percaya. Yang kedua,
saya mewakili wisudawan dan wisudawati ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Rektor beserta jajarannya, Bapak Dekan beserta jajarannya, seluruh dosen dan seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang sudah mendampingi kami sampai di titik wisuda hari ini. Ucapan terima kasih tak terhingga juga kami persembahkan kepada orang tua dan keluarga kami. Para hadirin yang berbahagia, kami sangat bersyukur dan bangga menjadi lulusan dari salah satu universitas terbaik negeri ini. Kenapa saya katakan terbaik? Karena UIN Sunan Ampel Surabaya sampai saat ini telah mengalami percepatan perkembangan, baik dalam bidang pembangunan infrastruktur, mutu perkuliahan, serta sumber daya manusia di dalamnya. Mungkin banyak yang tidak tahu, kita banyak memiliki dosen-dosen hebat dengan gabungan dari beberapa keilmuan. Collaboration of Science, UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki banyak dosen yang telah melakukan penelitian dan lolos serta diakui Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dari sini kelihatan bahwa Ning Umi itu ahli dalam berkomunikasi, serta sudah biasa berbicara di depan umum, sehingga tidak kelihatan sedikit pun rasa grogi ketika ia menyampaikan sambutannya, bahkan diselingi dengan beberapa kata bahasa Inggris yang mencerminkan ia kelihatan ya lumayan fasih bahasa Inggris. Saya nggak bisa. Oke, itulah diantara daripada sambutan Ning Umi Laila pada wisuda di UIN Sunan Ampel. Mari kita lanjutkan. Telah melakukan teman-temanku. Beberapa tahun lalu rasanya kita seperti baru saja bertemu di aktivitas PBAK. Sekarang sudah wisuda saja. Tentu tidak mudah bagi kita. Tahun 2020 pandemi COVID-19 datang. Hampir semua orang mengalami krisis ekonomi. Ada yang berjuang mati-matian untuk makan. Ada yang ditinggalkan orang tersayang. Ada yang berusaha memutar otak agar tetap bisa melanjutkan perkuliahan karena terkendala biaya. Yang alhamdulillah pihak UINSA bersedia memberikan keringanan UKT kepada kita semua. Di sini Ning Umi dalam sambutannya bahwa ketika ia kuliah dengan beberapa teman-temannya yang mana pada saat itu telah terjadi COVID-19 yang menyebabkan semua orang khususnya yang ada di Indonesia merasakan kesengsaraan daripada pandemi itu, sehingga banyak orang yang stres, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang memutar otak demi melanjutkan, jangankan pendidikan, demi melanjutkan hidupnya. Karena tidak sedikit orang yang bukan lagi bingung untuk membayar uang untuk pendidikan, tetapi bingung untuk makan. Oleh karena itu kelihatan dari cara Ning Umi menyampaikan dan ia menahan air matanya itu menandakan bahwa ia sangat merasakan apa yang dirasakan, mungkin pengalamannya ataupun daripada teman-teman atau lingkungan hidupnya, sehingga mungkin dia meneteskan air mata tetapi masih ditahan. Ya, mari kita lanjutkan. Setelah melalui banyak drama kehidupan, akhirnya kita bisa menyelesaikan sampai di titik wisuda hari ini. Mungkin hari ini kita telah menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, tapi percayalah sesungguhnya tanggung jawab moral atas gelar sarjana yang disematkan dengan nama kita itu jauh lebih besar. Perubahan bangsa di masa depan ada di tangan pemuda hari ini. Seperti yang dikatakan Najwa Shihab, pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata untuk menjawab semesta Indonesia. Pemuda hari ini harus selalu memiliki afirmasi positif. Kul ma syi'ta kun kama takul. Berbicaralah sesukamu, maka kamu seperti yang engkau bicarakan. Maka untuk menjadi orang hebat di masa depan, di hari ini kita harus mengucapkan afirmasi-afirmasi positif. Untuk selanjutnya,
Tidak lupa saya ingin berterima kasih dan memohon maaf kepada Bapak kita, Bapak Rektor tercinta, atas perlakuan teman-teman saya tadi yang begitu pedenya action di depan termasuk saya. Saya saja yang melihat Pak Rektor itu sudah ngerasa capek, apalagi Pak Rektor. Tapi dengan senyumnya yang manis luar biasa, tapi masih manis saya. Lagi-lagi Ning Umi ya melontarkan guyonan untuk terhadirin sebagaimana karakter ia ketika berdakwah, agar orang atau audiens yang mendengarkan itu tidak jenuh, sehingga ia pintar dalam memainkan suasana dari tadinya sedih dan sekarang tertawa. Ya mungkin ahli dalam menguasai panggung atau mengkocok daripada rasa para pendengar ketika ia berbicara. Dengan gagahnya beliau, wibawanya beliau, percayalah teman-teman, segagah-gagahnya Pak Rektor, di luar beliau disegani luar biasa oleh semua orang, tapi kalau Pak Rektor sudah di rumah dan bertemu istrinya, kalah-kalah. Lagi-lagi Ning Umi melontarkan guyonannya sehingga rektornya sendiri kelihatan tertawa terbahak-bahak. Memang ahli, karena ia penceramah yang terkenal dengan selingan guyonan yang bisa menghibur para audiens atau para mustamiknya ya. Sehingga para mustamiknya pun tidak merasa jenuh dengan guyonannya itu. Mari kita lanjutkan apa yang Ning Umi katakan di sini. Apakah ada kesalahan daripada hal-hal yang ia bicarakan? Kita komentari. Ngapunten Pak Rektor. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya untuk terakhir izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dua orang yang sangat berarti di hidup saya. Ibu saya yang sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya. Ragamu memang sakit, tapi doamu selalu mencakar langit. Untuk ayah, kepergianmu membuatku mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada. Ragamu memang tak di sini. Ragamu memang sudah tidak ada. Tidak bisa aku jangkau. Tapi namamu akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Ayah, anakmu sarjana. Saya di sini tidak bisa banyak berkomentar ya, karena kayak kelihatannya ini ucapan atau puisi daripada Ning Umi Laila yang menjadi basic ataupun pengalaman hidupnya membuat mata saya agak terkena bawang, sehingga agak pedas ini, mata agak pedas nih loh, agak pedas. Memang kesuksesan seseorang itu ada penopang yang sangat-sangat berharga dan sangat-sangat berpengaruh, ialah doa daripada orang tua. Sehingga tidak sedikit, bahkan setiap anak yang sukses itu jangan sampai ia melupakan orang tua, karena tanpa doa orang tuanya ia tidak akan bisa seperti itu. Kemungkinan Ning Umi juga kesuksesannya, ketenarannya, pangkatnya, kemasyhurannya ia sekarang ini, mungkin ia tidak bisa apa-apa, tapi karena doa daripada kedua orang tuanya yang menjadi penopang utama ia mendapatkan kesuksesan hidup walaupun dalam usia yang masih muda. Banyak yang telah mengalami hal seperti itu, hal serupa seperti Ning Umi, bahkan teman-teman saya yang benar-benar ia mengorbankan jiwa raganya demi keridhaan orang tua, sehingga
tidak disangka-sangka kesuksesan menghampirinya. Banyak contohnya, bahkan orang yang terkaya di Indonesia pun ia patuh kepada ibunya, orang tuanya, karena ia sadar ia tidak bisa sukses tanpa dorongan doa daripada orang tuanya. Bahkan cerita ataupun kisah yang terkenal, yaitu salah satu yang mungkin bisa disebut sahabat ataupun tabi'in, karena ia tidak sampai bisa bertemu dengan Nabi, namanya Uwais Al-Qarni. Mungkin di dunia ini ia tidak begitu masyhur, tetapi di langit semua para malaikat mengenalnya. Tiada lain kesuksesannya itu adalah doa keriduan daripada orang tua. Sehingga dalam salah satu hadis Nabi mengatakan ridho Rabbi fi ridho walid, bahwa keriduan Tuhan itu, Allah itu berada pada keriduan orang tua. Sehingga jikalau orang tua kita telah ridho terhadap kita, atau orang tua telah ridho terhadap anaknya, maka Allah pun ridho terhadapnya. Jika Allah ridho terhadapnya, maka apalagi sih yang ia mau? Jangankan dunia dengan segala isinya, surganya pun Allah berikan kepadanya. Jadi orang yang telah mendapatkan keriduan daripada orang tua dengan sebenar-benarnya, yakin ia akan sukses dunia akhirat. Saya kemungkinan tidak bisa melanjutkan untuk mereaksi ini karena positioning Umi ini agak pedas nih. Mata saya kayaknya harus cuci muka dulu. Wassalamualaikum.